Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, semester 2, kelas C. Jadi di video kali ini saya akan merangkum pertemuan pertama sampai akhir tentang mata kuliah pengantar statistik sosial. Pertemuan pertama itu klasifikasi data. Klasifikasi data itu ada 5 bagian. Yang pertama itu sumber data, yang kedua sifat data, jenis, waktu pengumpulan, dan cara memperolehnya. Yang kedua yaitu sumber data. Sumber data terbagi jadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal yaitu data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal, sedangkan data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Cara memperolehnya. Cara memperoleh data terbagi jadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini sendiri adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pengguna data, sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan di masa lalu oleh orang lain, tetapi dibuat tersedia untuk digunakan orang lain. Yang ketiga yaitu waktu pengumpulan. Waktu pengumpulan terbagi menjadi dua, yaitu data cross-seksional dan data time series. Data cross-seksional yaitu jenis data yang dikumpulkan dengan mengamati banyak subjek penelitian seperti individu, perusahaan, negara, atau wilayah pada suatu titik atau periode waktu. Sedangkan data time series yaitu rangkaian titik data yang diindeks atau terdaftar atau dibuat grafiknya dalam urutan waktu. Pertemuan ketiga yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Perbedaan antara paradigma kualitatif dan kuantitatif yaitu sebagai berikut, sedangkan perbedaan antara paradigma kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut. Pertemuan terakhir yaitu populasi dan sampel. Jamaluddin Ahmad mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan populasi itu dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu populasi terbatas, yang kedua populasi tak terbatas, yang ketiga populasi homogen, dan yang keempat adalah populasi heterogen. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Keuntungan menggunakan sampel yang pertama yaitu memudahkan peneliti untuk jumlah sampel lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan populasi. Yang kedua yaitu penelitian lebih efisien dalam arti hemat uang, waktu, dan tenaga. Yang ketiga itu lebih teliti dan cermat dalam pengumpulan data. Yang keempat, jika subjeknya banyak, dikhawatirkan adanya bahaya bias dari orang yang menggunakan data. Yang keempat, penelitian lebih efektif. Teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel terbagi jadi dua, yaitu non-probability sampling dan probabilitas sampling. Non-probabilitas sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan probabilitas sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap umur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan non-probability sampling terbagi jadi menjadi beberapa bagian, yaitu sampling sistematis, sampling insidental, purposive sampling, sampling kota, sampling jenuh, dan snowball sampling. Sedangkan probabilitas sampling terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sampling acak, teknik stratifikasi, teknik cluster. Berikutnya yaitu menentukan ukuran sampel. Arikunto mengatakan bahwa apabila subjeknya kurang dari 100, maka seluruh populasi menjadi sampel penelitian. Tetapi jika subjeknya lebih dari 100, maka dapat diambil 10-15% atau 15-25%.
Itulah tadi video singkat tentang rangkuman materi pertemuan pertama sampai akhir. Saya Marlina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.